Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Andriani. Nah, di kesempatan kali ini bagian 3 persiapan UP Matematika Februari 2023 ya. Ini adalah bagian 3, otomatis bagian 1 dan 2 silahkan nanti dicek gitu. Terus untuk apa namanya, PDF-nya sudah saya upload di Drive bagi yang anggota bimbel saya gitu. Oke, bisa dicek ya Bapak Ibu yang ikut bimbel saya di Drive sudah ada gitu. Saya upload PDF-nya bagian 1 dan 2, bagian 3 mungkin di sini saya upload juga. Nggak usah panjang lebar, yuk kita bahas soal yang ini gimana. Nah, diketahui ada garis kurva, diketahui kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1 dengan garis singgung K. Garis singgungnya itu namanya K. Garis K itu melalui titik 2,10 gitu. Nah, salah satu titik singgungnya adalah, jadi kita harus tahu maksud soalnya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi, ini gimana sih maksud soalnya tuh? Jadi ada parabola nih, Y sama dengan X kuadrat, itu kira-kira begini ya, kira-kira aja. Oh, gambarnya gini. Kemudian dia ini punya garis singgung, namanya garis K di sebelah sini, anggaplah di sebelah sini ya misal. Nah, di sini. Nah, ini namanya garis K, ini adalah grafik Y gitu. Nah, garis K ini melalui 2,10 gitu. Nah, salah satu titik singgungnya adalah kalau garis K itu 2,10 tuh di mana dulu? Nah, kita harus tahu dulu. Nah, apakah dia ada di kurva ini atau tidak? Cara ngeceknya gimana? Ya berarti kita masukkan ke kurva ini gitu. Kalau Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, kita coba. Kalau X-nya 2, Y-nya apa? 10 gitu. Berarti coba 2 kuadrat tambah 6 tambah 1. 11 ya. Oh, berarti ini tidak di kurva. Nah, berarti ini tidak di kurva. Berarti di luar ya. Nah, berarti titik 2,10 itu ada di misal. Di sini. Nah, di sini gitu. Jadi dia ada di garis K, tapi dia tidak ada di kurva gitu loh, Bapak Ibu. Bisa ya? Paham ya? Paham. Nah, jadi garis titik 2,10 itu di sebelah sini. Nah, ini 2,10 gitu. Nah, pertanyaannya adalah salah satu titik singgungnya. Nah, misalkan di sini gitu. Ini berapa gitu. Ada 2 atau pula kan bisa saja nih garisnya garis singgung itu kan bisa jadi begini ya. Misalkan begini. Nah, bisa jadi kan. Nah, ini saya gambarnya satu aja biar gambarnya bagus gitu. Jadi garis singgung. Salah satu titik ada salah satu titik singgungnya. Nah, ini anggaplah di sini. Nah, ini yang kita cari ini berapa gitu loh. Maksud soalnya seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, pertama gini, kalau saya ya, ini kan garis K melalui 2,10. Berarti kita cari tahu dulu garis K. Nah, garis K ini berarti kan gradiennya kalau mau cari persamaan garis lurus ya, garis singgung itu kan dia bentuknya lurus. Itu kita perlu yang namanya gradien dan titik ya. Nah, titik. Nah, di sini gradiennya itu nggak tahu ya ditulis M. Titiknya berapa? 2,10 ya. Nah, karena di sini dia bilangnya garis K melalui 2,10 gitu. Nah, berarti garis K itu persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu kan rumusnya ya SMP. Y min 10 sama dengan M X min X1-nya berapa? 2. Ini berarti ini kita dapatkan Y sama dengan MX min 2 M terus plus 10. Gini ya. Gini. Ini adalah
persamaan garis K gitu ya. Kalau ini kurvanya Y1, anggaplah K-nya ini persamaan garis K itu berarti ini Y2 gitu ya. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Kurva Y dengan garis K itu kan mereka bersinggungan ya. Nah, bersinggungan itu berarti gimana? Bersinggungan itu kan berarti mereka bersinggungan di mana? Bersinggungan di Y1 sama dengan Y2. Begitu kan? Namanya apa namanya? Melalui satu titik yang sama itu kan begini. Berarti Y1-nya apa? Kurvanya tadi X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan MX min 2M plus 10 gini. Oke, terus kita jadikan satu ruas ya. X kuadrat terus plus 3X min MX plus 1 plus 2M terus min 10 sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat ditambah ini saya keluarkan X-nya ya. Jadi 3 min M terus X plus 2M min 9 sama dengan 0 gitu ya. Nanti kalau saya salah ngitung Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar ya gitu. Nah, kan jadi begini ya, 1 sama dengan Y2. Nah, syarat menyinggung. Nah, menyinggung ya, syarat menyinggung itu apa Bapak Ibu? Berarti D sama dengan 0. Ini adalah syarat menyinggung. Jadi kalau ada dua kurva menyinggung itu gini. Menyinggung itu ada di persamaan kuadrat Bapak Ibu ya. Persamaan kuadrat. D sama dengan 0. Dari ini D-nya apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Yuk, berarti B kuadrat. B-nya adalah ini. Ini adalah B ya. Nah, ini B. Ini C gitu ya. A-nya 1 ya. Nah, ini di sini A. Berarti B kuadrat 3 min M kuadrat min 4 kali A, A-nya 1, kemudian C-nya adalah 2M min 9. Ini sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Terus kita tinggal lanjutkan. Saya geser dulu aja. Biar nggak kena soal bawahnya ya. Jadi saya geser aja. Ini kena soal bawahnya nggak ya? Ya, bentar. Oh, nggak kena. Yaudah, saya teruskan di bawahnya aja ya. Gitu. Ini tinggal lanjutin sih Bapak Ibu. Jadi apa nih? 9 min 6M 9 min 6M terus ditambah M kuadrat terus ini jadi min 8M plus 36 sama dengan 0 ya. Gitu. Terus berarti jadinya M kuadrat min 14M ditambah 45 sama dengan 0. Yuk faktorkan ketemu M-nya berapa nih? M-nya min 9 dengan min 5. Kalau dikali 45, kalau dijumlah min 14. Betul ya? Betul. Berarti M-nya adalah 9 atau M-nya adalah 5. Nah, yang mana? Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Di sini kan kita dapat M-nya 9 atau M-nya 5 gitu ya. Nah, garis K, jadi gradiennya garis K itu 5 atau 9 gitu. Nah, kita ingat lagi Bapak Ibu, garis K itu apa sih? Garis singgungnya kurva gitu kan. Nah, garis singgungnya kurva itu memiliki gradien yaitu turunan pertama kurva gitu kan. Nah, saya tulis di sini ya. Jadi gradien garis singgung. Gradien garis singgung. Nah, itu adalah Y aksen gitu. Ya ini bisa dijadikan patokan. Gradien garis singgung itu adalah turunan pertama dari kurvanya gitu. Berarti M-nya garis K itu adalah Y aksen. Karena ini tadi kita kasih nama 1 gitu ya. Ya udah
Gini, gitu. Berarti berapa nih turunannya? 2x plus 3. Ini adalah gradien garis K. Gradiennya kan ada ini 9 atau 5 ya, kita cobakan. Kalau M-nya sama dengan 9. Nah, berarti ini 2x plus 3. Kita dapat 6 terus 2x berarti x-nya 3. Kalau x-nya 3, y-nya berapa? Nah, masukkan ke kurva gitu. Kurvanya adalah tulis di sini ya. Kurvanya adalah y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1 ya. Nah, kita masukkan ke sini. Y-nya berarti kalau x-nya 3, y-nya adalah 9 tambah 1 yaitu 19. Berarti titik singgungnya 3,19. Dihabiskan ada enggak? Oh, enggak ada. Oke, kita lanjutkan. Kita cobakan untuk gradien yang M sama dengan 5. Ini kan kalau M sama dengan 9. Sekarang kalau M sama dengan 5, kita cobakan. Karena memang kita dapatnya 2 ya. Kalau gradiennya 5, coba ya. 5 sama dengan 2x plus 3. Kita dapatkan 2 berarti x-nya kita dapatkan x-nya 1. Kalau x-nya 1 berarti y-nya berapa? Coba kita masukkan, nggak usah saya tulis ya. Berarti 1 kuadrat 1 ditambah 3, 4 tambah 1, 5. Nah, berarti dapat x-nya 1, y-nya 5 gitu. 1,5 ada enggak? Oh, ada, yang B. Yang B. Mana sih? Yang B. Gitu ya. Misalkan gini, ada yang jawab, Bu, kalau saya jawab C gimana? Gitu. Pertanyaannya kan salah satu titik singgungnya ya. Ya berarti jawabnya harus B gitu. Karena titik singgungnya kita dapatkan ternyata adalah 3,19 dan 1,5. Lah tapi kan 2,10 juga dilewati, Bu. Iya, betul dilewati. Tapi kan bukan titik singgungnya gitu loh. Jadi kalau masalah titik dilewati itu banyak sekali. Di garis K ini Bapak Ibu lihat. Di sini kan tak hingga banyak titik gitu loh. Ada banyak titik ya gitu. Padahal pertanyaannya titik singgung, ya berarti harus titik yang ini gitu loh. Harus yang ini gitu. Jadi memang jawabannya harus ini. Kalau 2,10 ya memang dilewati. Di soal juga dibilang memang dilewati oleh garis K. Tetapi dia bukan titik singgungnya. Gitu ya. Oke ya, bisa dipahami ya ini ya. Memang agak panjang nih, cuman kalau Bapak Ibu paham konsepnya, ini nanti kalau misalkan ujian kayak gini, insya Allah bisa lebih cepat aja mikirnya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini lanjut ini satu soal lama ya tadi penjelasannya, mohon maaf. Ini nih. Seorang pedagang sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang. Kalau kayak gini, berarti kita misalkan dulu ya. Sepatu laki-laki. Sepatu laki-laki itu misal X, sepatu wanita itu adalah Y. Kita misalkan dulu. Terus kemudian kita buat modelnya, model matematikanya. Ini sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang. Berarti X itu harus lebih besar sama dengan 100 gitu ya. Sepatu wanita paling sedikit 150 gitu. Berarti Y-nya itu juga harus lebih besar sama dengan 150. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Berarti X ditambah Y harus lebih kecil sama dengan 400. Kemudian keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki. Oke, berarti ini fungsi Z-nya ya. Fungsi tujuannya 100.000 1, 2, 3 X ditambah keuntungan tiap pasang sepatu wanita 50.000.
Y gitu. Jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh lebih dari 150 pasang. Berarti ini tadi kita kasih batasan lagi, lebih kecil sama dengan 150 gitu. Keuntungan terbesar, oke. Program linear ya udah jelas, berarti kita gambar dulu. Habis program linear itu sebenarnya langkahnya gampang banget ya. Kita buat model, kita gambar, terus kita uji. Jadi nanti kita buat model. Caranya bikin model, kemudian kita gambar. Bu, saya gimana kalau nggak mau gambar ya? Ya harus gambar. Harus dong. Nggak mau uji, ya harus nguji. Harus ya. 3 sintak ini emang harus terjadi dalam hidup kita kalau kita mau mengerjakan program linear. Gambar. Oke, gambarnya gimana? Oke, 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 oke. Sebentar, sebentar. Nah, gini. Ya, saya bikinkan gambar biar lebih keren. Ini ya. Oke, kita perbesar aja ya. Kita fokus ke apa namanya ke sini ya, ke persamaan yang pertidasamaan yang udah kita ke model matematika yang sudah kita dapatkan. Ini berarti sumbu Y, ini berarti sumbu X gitu ya. X antara 100 dan 150. Oke. Berarti ini misalkan X-nya di sini ya. Oke, ini oh, warnanya tak bikin beda aja ya. Sebentar. Gini, misalkan merah. Bentar Bapak Ibu, mohon maaf ya. Nih 100 di sini, ini 100. Kemudian 100 berapa? 100 sampai 150. Oh, kecil banget ya Allah, sebentar. Misalkan di sini ya, di sini. Kemudian 150 sebelah sini misal. Nggak proporsi sih sebenarnya, tapi maaf ya. Gini. Terus ini 100, saya gambar dulu ini 100, ini 150 ya. Kemudian Y di sini Y lebih besar dari 150. Berarti kita buat 150 anggaplah di sini. Nah, gini ya. Nah, 150. Oke, di sini 150. Kemudian X plus Y lebih kecil dari 400. Berarti kalau X plus Y sama dengan 400 itu kan berarti gambarnya sini 400, sini 400, sebelah sini juga 400 gitu kan. Nah, sebelah sini juga 400. Jadi kita buat saja garisnya gitu ya. Kira-kira aja. Set. Oke, anggaplah di sini ya. Oke ya. Berarti oke saya bentar. Bentar saya buat gambarnya biar gampang. Bagus. Tidak. Astagfirullahaladzim. Udahlah ya. Oke. Usah gini aja. Nah, ini ya 400 tuh yang ada di sini. Ini maksudnya 400 tuh yang di sini ya. Ini 400 nih, 400. Nah, berarti kan daerahnya tuh kan yang ini ya. Daerahnya kan yang ini. Nah, tinggal kita uji nanti titik-titiknya apa saja. Yuk, berarti kan di sini kan sudah jelas ya. Ini adalah titik 100, 150 ya. Kemudian yang sini 150, 150. Ya kan? Terus yang sebelah sini. Nah, sebelah sini adalah kalau X berarti kan 150, nah ini kan garisnya kan X plus Y sama dengan 400 ya. Berarti kalau X-nya 150 berarti Y-nya kan 250 ya. Gitu, 250. Kemudian yang sini juga, yuk. Berarti kalau X-nya 100, Y-nya adalah 300 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 titik ini harus kita uji gitu ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Memang harus sabar ngerjain gitu. Nggak kelihatan ya sudah saya tik. Nah, sini ya. Diuji. Saya pakai warna lain. Uji. Fungsi Z-nya adalah 100.000
X ditambah 50 ribu. Tulisannya jelek sebentar. Oke, ditambah 50.000 Y gitu ya. Nah, ini fungsi Z-nya. Titik-titiknya ini boleh mana dulu bebas terserah. Kalau saya misalkan ini saya itu ya. Pertama, ini yang 100,100. Nah, itu nanti berapa nih hasilnya? Yang kedua titiknya saya tulis dulu semua ya, 150,150. Nah, terus yang atas itu 150,250. 150,250. Terus yang terakhir itu tadi 100,300, yes. Betul. Tuh, yuk kita uji. Kita masukkan. Yuk, kalau X-nya ini 100,100 itu hasilnya adalah 10 juta ditambah 5 juta ya. 50.000 kali 100, 5 juta. Berarti 15 juta gitu. Yang ini hasilnya kan 15 juta tambah. Ini kan berarti 15 juta ditambah 150 kali 5.000 berarti 150 dengan 150 dengan 150 betul ya. 150 dengan 150 itu berarti 15 juta sama 75. 7,5. Yes, 7,5 juta berarti 12,5 juta. Terus yang ini berarti 150 itu 15 juta ditambah 25 kali 5 itu 125. 12,5 juta. Jadinya 27,5 juta. Kemudian yang ini 10 juta ditambah 300 kali 50.000. Itu 15 juta. Berarti 25 juta gitu. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oh ya, ini dulu sebentar ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya mau pipis. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf tadi saya pause karena anak saya datang dan mau pipis gitu ya. Jadi memang kalau di rumah itu beginilah. Namanya juga ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa, kita harus menikmati setiap peran kita kan ya, namanya itu anak itu kan harus jadi yang utama gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan nih, ada soal seperti ini. Peluang. Dari sejumlah siswa yang terdiri dari 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 5 siswa kelas 12 akan dipilih suatu tim debat bahasa Inggris. First speaker sebagai penyampai definisi harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari second speaker dan third speaker. Peluang terpilihnya first speaker dari kelas 12 adalah, nah, ini berarti kita kan harus buat ruang sampelnya ya. Maksudnya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan syarat bahwa ini first speaker lebih tinggi dari kelas yang lebih tinggi dari second speaker dan third speaker. Jadi kemungkinannya kita tulis dulu, semua kemungkinan. Berarti ruang sampelnya ya. Nah, saya tulis sebentar. Saya tulis di sebelah sini. Jadi ruang sampelnya ya. Nah, ruang sampel. Ruang sampel itu adalah banyaknya cara, semua cara yang mungkin. Nah, semua cara apa namanya kombinasi yang mungkin gitu. Nah, di sini kan berarti gini, ada berapa syaratnya kan cuman gini ya. First speaker dari kelas yang lebih tinggi dari second speaker dan third speaker. Berarti di sini kita hanya bagi 2 saja gitu. First speaker. Nah, ketika first speaker itu kelas 12, nah, maka second speaker dan juga third speaker itu bisa berasal dari kelas 10 dan juga kelas 11 gini kan. Nah, ada kemungkinan pertama itu seperti ini kombinasinya. Nah, berarti yuk kita buat. Ini kalau saya sih lebih suka pakai ini ya, kotak pengisian tempat. Nah, ini pembicara pertama ya. Kan pentingnya ini ya. Pembicara pertama dari kelas 12. Berarti ada 5 kemungkinan. Kemudian pembicara 2 dan 3
itu kan bebas ya, bebas mau, siapa saja kan boleh, asal dia kelas 10 ataupun kelas 11. Kelas 10 ada 3, kelas 11 ada 4, berarti kan ada 7 kemungkinan di pembicara kedua, kemudian pembicara ketiga berarti 6 kemungkinan. Nah, kayak gitu. Berarti berapa ini? 30, 210 gitu. Kemudian itu, yang pertama, kalau yang jadi first speaker-nya kelas 12. Nah, tetapi ada lagi kemungkinan, kalau first speaker-nya kelas 11, berarti second speaker dan juga third speaker berarti harus dari kelas 10 saja, gitu kan. Nah, yuk berarti kalau seperti ini, nah, first speaker-nya kelas 11. Kelas 11 ada berapa orang? Kelas 11 ada 4 orang. Oke, berarti 4 gitu ya. Kemudian kelas ini, second speaker dan third speaker berarti kan harus dari kelas 10. Kelas 10 itu ada 3 orang. Oke, berarti ini yang, second speaker dan third speaker itu gini, ini 3, kemudian ini 2 gitu kan, ada 3 kemungkinan, kemudian selanjutnya kan tinggal 2 kemungkinan gitu. Berarti ini berapa? 24 gitu. Ini nah, kan gini ya, ini formasi pertama atau formasi kedua. Nah, ini atau. Kalau atau itu harus ditambah, berarti 2, 3, 4. Itu adalah ruang sampelnya. Nah, pertanyaannya adalah peluang terpilihnya first speaker dari kelas 12. Nah, peluang terpilihnya first speaker dari kelas 12. Mana yang first speaker kelas 12? Ini ya? Nah, ini kan. Nah, berarti peluangnya adalah 210. Nah, terpilihnya yang first speaker kelas 12 per 234. Yang mana? Yang C. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Nanti dicoba-coba lagi, semoga berhasil, semoga bermanfaat, semoga lulus sekali ujian, gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.